Di tengah kekosongan alam semesta yang luas dan dingin, terdapat satu tempat yang terasa berbeda. Sebuah oase di tengah padang pasir kosmik yang tak berujung. Saat kita melihat ke planet-planet tetangga kita, semuanya tampak sunyi, mati, dan tidak ramah. Mengapa hanya bumi? Mengapa hanya di sini kita bisa menghirup udara, merasakan air yang mengalir, dan melihat kehidupan mekar dengan begitu indah? Hari ini di Ensiklopedu, kita tidak akan sekedar bicara tentang geografi. Kita akan menelusuri batas antara kebetulan dan rancangan. Kita akan membahas sebuah misteri sains yang disebut sebagai fine-tuning universe, sebuah kenyataan di mana alam semesta seolah-olah telah disetel dengan angka-angka yang sangat presisi hanya agar kita bisa ada di sini hari ini. Bayangkan Anda sedang berdiri di depan mesin penciptaan alam semesta yang maha raksasa. Mesin ini memiliki ribuan tuas dan tombol pengatur yang sangat sensitif. Para fisikawan menemukan sebuah kenyataan yang mencengangkan, bahwa alam semesta kita tidak terjadi begitu saja secara acak. Ia berjalan di atas parameter yang sangat ketat. Jika saja gaya gravitasi sedikit lebih kuat, bintang-bintang akan terbakar habis dalam sekejap mata. Jika gaya gravitasi lebih lemah sedikit saja, materi tidak akan pernah bisa berkumpul untuk membentuk galaksi, bintang, atau bahkan planet. Kita akan hidup di alam semesta yang hanya berisi kabut tipis dan dingin yang mati. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai fine-tuning, penyetelan halus yang melampaui logika kebetulan. Mari kita persempit pandangan kita ke rumah kita sendiri. Bumi berada di lokasi yang sempurna, yang dikenal sebagai Goldilocks Zone, sebuah zona hijau untuk memungkinkan adanya kehidupan. Jika bumi bergeser sedikit saja lebih dekat ke matahari, lautan kita akan menguap menjadi uap air beracun seperti Venus. Jika kita sedikit saja lebih jauh, bumi akan menjadi bola es abadi di mana kehidupan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bernapas. Tapi itu baru permulaan. Perhatikan kecepatan rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam di Khatulistiwa. Kecepatan ini menciptakan siklus siang dan malam yang singkat, yang menjaga suhu permukaan tetap stabil. Bayangkan jika rotasi ini melambat drastis. Siang hari akan menjadi neraka yang membakar, dan malam hari akan membeku dalam kegelapan kutub yang mematikan. Hidup dalam kondisi se-ekstrem itu hampir mustahil bagi kehidupan kompleks. Dan jangan lupakan pendamping setia kita, bulan. Bulan bukan hanya pemanis pemandangan di langit malam. Ukurannya yang besar dan tarikan gravitasinya menjaga bumi tetap stabil pada kemiringan sumbu 23,5 derajat. Tanpa bulan, bumi akan bergoyang liar di orbitnya, mengakibatkan perubahan iklim yang sangat drastis hingga membuat bumi tidak stabil bagi kehidupan. Namun keajaiban sesungguhnya ada di bawah kaki kita. Inti bumi yang tersusun dari besi cair yang berputar terus-menerus menciptakan sebuah medan magnet raksasa yang kita kenal sebagai magnetosfer. Ini adalah perisai tak kasat mata yang menyelimuti planet kita. Tanpa perisai ini, angin surya partikel bermuatan tinggi dari matahari akan menghantam permukaan bumi dan menelanjangi atmosfer kita hingga lenyap dalam sekejap. Kita bisa bernapas hari ini hanya karena perisai besi di pusat planet kita bekerja tanpa henti. Bumi adalah sebuah fasilitas kehidupan yang dibangun dengan presisi yang hampir mustahil. Probabilitas agar semua variabel ini, jarak, rotasi, atmosfer, dan perisai magnet berada pada titik yang sama di waktu yang sama adalah angka yang sangat kecil. Secara matematis, ia mendekati titik nol. Namun disinilah kita bernapas, berpikir, dan merenungkan keberadaan kita. Sains menyebut ini sebagai keajaiban penyetelan halus, sebuah sistem yang seolah-olah memang dirancang untuk menyokong kehidupan. Bagi banyak orang, angka-angka presisi tadi mungkin hanya dianggap sebagai kebetulan statistik. Namun, jika kita melihat lebih dalam, angka-angka itu bukanlah sekedar statistik. Mereka adalah bahasa-bahasa tentang sebuah rancangan yang disengaja. Dalam pandangan Islam, alam semesta ini bukanlah ledakan tanpa arah yang berakhir dengan keberuntungan, melainkan sebuah ciptaan yang penuh dengan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 3 hingga 4. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Dalam ayat ini, kata tafawut sering diterjemahkan sebagai ketidakseimbangan atau ketidakteraturan. Allah menantang manusia untuk meneliti alam semesta, mencari celah,
mencari kesalahan, mencari ketidakteraturan. Namun, semakin jauh sains menelusuri kosmos, semakin kita menemukan bahwa ketidakteraturan itu tidak ada. Yang kita temukan justru adalah mizan, sebuah timbangan atau takaran yang sangat presisi yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Lihatlah bagaimana hukum fisika bekerja. Jika gaya gravitasi lebih kuat sedikit saja, alam semesta akan runtuh kembali ke titik asalnya. Jika lebih lemah sedikit saja, materi tidak akan pernah bisa berkumpul untuk membentuk bintang atau planet. Ketepatan ini bukanlah kecelakaan. Ia adalah bukti dari sebuah qadar atau takaran yang telah ditetapkan dengan ilmu yang maha luas. Bagi seorang mukmin, sains bukanlah alat untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui debat, melainkan instrumen untuk melakukan tadabbur, sebuah proses perenungan mendalam. Ketika kita memahami bahwa jarak bumi ke matahari begitu pas, kita tidak hanya melihat angka dalam satuan kilometer, kita melihat kasih sayang. Kita melihat bahwa planet ini dirancang sebagai hunian yang nyaman, dirancang sebagai rumah yang dipersiapkan khusus agar manusia bisa hidup dengan aman. Dalam Islam, manusia diangkat sebagai khalifah, pemimpin atau penjaga di muka bumi. Dan Allah menegaskan dalam surah Al-Jathiyah ayat 13, "Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya daripadanya." Pernyataan ini mengubah perspektif kita sepenuhnya. Alam semesta tidak hanya sekedar objek penelitian. Ia adalah sistem pendukung kehidupan yang ditundukkan untuk manusia. Dari atom terkecil hingga galaksi yang paling jauh, semuanya bekerja dalam harmoni yang sempurna untuk mendukung keberlangsungan hidup kita. Ini adalah undangan bagi kita untuk tidak hanya menjadi konsumen dari sumber daya bumi, tetapi menjadi pengelola yang sadar. Sadar bahwa setiap napas, setiap tetes air, dan setiap putaran bumi di orbitnya adalah tanda kasih sayang yang terus-menerus dikirimkan kepada kita. Inilah alasan mengapa mempelajari sains bagi seorang muslim adalah bentuk ibadah intelektual yang membawa kita pada satu muara, rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pemilik alam semesta. Pertanyaan yang sering menghantui para astronom adalah, apakah bumi benar-benar satu-satunya permata di tengah samudera kosmik yang tak bertepi ini? Apakah ini memang sebuah desain eksklusif yang dirancang khusus untuk kita? Ataukah alam semesta ini begitu luas sehingga keajaiban serupa mungkin tersembunyi di suatu tempat yang sangat jauh di sana? Apapun jawabannya, bagi kita yang berpijak di sini, poin utamanya tetap sama. Keberadaan kita bukanlah sebuah kebetulan biologis yang tak disengaja. Di balik setiap hukum fisika yang mengatur orbit planet dan di balik setiap mekanisme biologis yang membuat jantung kita berdetak, ada sebuah intensi yang mendalam. Sains modern memberi kita teleskop dan mikroskop untuk mengukur kemegahan ini, angka-angka yang membuat kita takjub akan betapa rumitnya struktur alam semesta. Namun sains memiliki keterbatasan. Sains bisa menjelaskan apa yang terjadi, tapi ia tidak bisa menjelaskan mengapa kita merasa takjub saat melihatnya. Disinilah iman masuk sebagai jembatan. Iman memberi kita alasan untuk menghargai setiap inci kehidupan yang kita miliki. Kita bukan sekedar kumpulan atom yang kebetulan membentuk manusia. Kita adalah entitas yang sadar, yang diciptakan untuk mengenali Sang Pencipta melalui tanda-tanda yang Ia tebar di langit dan di bumi. Kita hidup di atas sebuah keajaiban yang berputar setiap harinya. Bumi bukanlah sekedar tanah, air, atau batuan mati. Ia adalah fasilitas kehidupan yang disetel dengan presisi yang sangat tinggi, sebuah fine-tuning yang begitu sempurna hingga setiap detiknya adalah sebuah anugerah. Sains membantu kita menyadari betapa rapuhnya keseimbangan ini. Sementara nilai-nilai religius mengajarkan kita bahwa keseimbangan tersebut adalah amanah. Ketika kita menggabungkan keduanya, kita tidak lagi melihat alam semesta sebagai ruang kosong yang menakutkan, melainkan sebagai sebuah rumah yang megah yang disiapkan dengan kasih sayang tak terhingga bagi kita untuk bertumbuh, belajar, dan mengabdi. Mungkin inilah pesan terpenting dari seluruh misteri yang kita selami hari ini, bahwa bumi bukanlah sekedar kumpulan atom atau batuan yang kebetulan berada di tempat yang tepat. Ia adalah sebuah anugerah, sebuah fasilitas kehidupan yang telah disetel dengan presisi yang begitu tinggi hanya agar kita bisa memiliki kesempatan untuk bernapas, berpikir, dan merasakan kasih sayang. Jika alam semesta ini dirancang sedemikian sempurna bagi kita, maka bukankah sudah seharusnya kita menjaga tempat tinggal ini dengan kesadaran yang lebih tinggi? Bumi bukan milik kita untuk dirusak, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga keberadaannya. Terima kasih telah menemani saya di Ensiklopedu hari ini.
Perjalanan kita menelusuri fine-tuning universe telah menunjukkan bahwa di tengah luasnya alam semesta, kita tidak pernah benar-benar sendiri, dan setiap detiknya adalah sebuah keajaiban. Sekarang giliran Anda. Setelah melihat betapa presisinya bumi ini diciptakan, apa satu hal kecil yang membuat Anda paling bersyukur hari ini? Tuliskan di kolom komentar, mari kita saling berbagi rasa syukur. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi misteri sains dan sejarah di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di Cakrawala berikutnya. Tetaplah bertanya, tetaplah mengagumi.